muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Semuanya siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin.
Beri kami masing-masing menaikkan syukur kepada Tuhan. Bila masing-masing melihat datang dengan penuh kerinduan kita. Orang apa syata apa yang dalam sakit kami. Berikan kami berikan kami.
Tuhan bahwa kesukaan kami adalah mengikut Yesus. Dan bukan hanya kesukaan, tapi menjadi sebuah keputusan kami, dan kami tidak akan meninggalkan Yesus. Kami tidak akan mengkhianati Yesus. Kami gak mau menduakan Yesus. Mengkhianati Kau hanya untuk egonya kami. Kami mau Kau selalu yang terutama dalam kehidupan. Kami mau mengenal Kau lebih dalam hadiah dengan cara kami melepaskan semua hak-hak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Melawat kami melalui setiap ujian penyembahan. Terima kasih. Dan saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu itu siang dan malam. Kami mau mengajarkan firman itu kepada anak-anak kami, pada keluarga kami terus menerus. Dan kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dan tentu untuk melakukan kehendak-Mu, kami pun harus melepaskan hak kami. Keakuan kami harus kami tanggalkan. Mampukan kami ya Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjamah hati kami semua. Biarlah Tuhan Engkau sungguh beracara dalam hati kami, sehingga setiap firman yang masuk dalam hati kami berbuah, bertumbuh dan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di Tuhan Yesus. Manis dipandang dan sedap dipandang dan manis rasanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kurangi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu yang laku seperti pipa menjadi salurannya, tapi sumber mengatur segala sesuatunya, memberi kesembuhan, berkuasa untuk melakukan segala sesuatunya hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan setiap kami yang siap mendengar kebenaran firman-Mu berkata amin. Silakan kembali. Shalom. Shalom. Semangat lagi. Shalom. Oke, Tuhan syukur karena kasih Tuhan besar kita semua berada sekali Tuhan. Bahkan saat ini saya pribadi masih dipercaya Tuhan, itu anugerah terbesar dalam hidup saya. Ya. Saya akan mulai dengan sebuah video. Ada dua video cuplikan yang singkat. Ini menjadi sebuah ilustrasi. Tolong tim media untuk diputar. Sudah. Sebelum dimulai, kita bahas dulu. Ya, ini video ini
dari judul filmnya Man in Black 3 ya. Tapi ada sesuatu adegan yang sangat menarik yang menjadi ilustrasi. Ya, silakan dilanjutkan. Volumenya kalau oke, tolong video yang kedua. Oke, cukup. Ya, maaf, soundnya kurang jelas karena saya mencari di YouTube yang susah, yang dapat yang aslinya harus pakai aplikasi ya. Jadi saya download sedanternya. Ya, apa ini? Tolong main apa? Volume di panggungnya dikurangin agak feedback. Ya,
video tadi ya, bahwa kalau kita lihat ketika dua agen rahasia ini ceritanya ya, mereka ketika datang di belakangnya lelaki yang pakai kupluk itu namanya Griffin ya, ceritanya di film itu ya. Lalu dua agen ini ketika mereka datang sebelum menemui Griffin tadi kelihatan dari belakang, mereka hanya melihat Griffin berdiri seorang diri saja ya, di stadion baseball, dan mereka dua hanya melihat Griffin berdiri sendiri, tidak ada lighting, gelap, semuanya gelap, nggak ada penonton, nggak ada kegiatan apapun, nggak ada siapa-siapa, hanya Griffin. Tetapi perhatikan, Griffin sedang asik sendiri. Griffin asik sendiri, dia seru sendiri, ayo gitu. Dia memanggil dua agen ini, ayo untuk gabung bersama dia, untuk bergabung dalam keseruan yang dia lihat, yang Griffin lihat. Padahal dua agen ini nggak melihat itu. Lalu singkat cerita, dua orang itu bergabung, dirangkullah dengan Griffin, dan mereka bisa melihat keseruan yang Griffin lihat ya. Pertandingan sedang berlangsung ya. Lalu si agen satunya ini, si Will Smith ini, dia penasaran, tadi kan nggak ada apa-apa, kenapa ketika dirangkul dia bareng sama dia bisa melihat sesuatu ya. Lalu dia coba melangkah mundur ke belakang, wah bener, nggak ada apa-apa, kosong, semuanya gelap, nggak terjadi apa-apa. Dia masuk lagi, dia melihat keseruan itu lagi, pertandingan di tengah-tengah pertandingan itu. Lalu dia bilang, Will Smith ngomong sama si Griffin, kalimatnya begini, so you see things, it's amazing. Jadi kamu melihat banyak hal, ini luar biasa. Si Will Smith. Lalu Griffin bilang, ini terjadi di bulan Oktober, bulan ini, dan beberapa itu nyata. Bilang seperti itu. Bahkan dia ceritakan, dan bola baseball itu ada anak kecil dapat nanti itu begini dan seterusnya. Artinya Griffin dapat melihat masa depan. Sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi, Griffin bisa melihat dan bisa memberitahukan secara cukup detail kepada dua agen ini. Lalu dari Will Smith mundur masuk, lalu dia coba, bahasanya saya menikmati masa-masa bersama dengan Griffin. Bagaimana pertandingan berlangsung, bagaimana Griffin coba menjelaskan semuanya gitu. Bahkan kan Will Smith sempat bilang, stop, terlalu banyak kamu ngomong, ini nggak sanggup saya terima ini apa yang menjadi penjelasan kamu yang kamu lihat itu nggak masuk di pemikiran saya. Udah stop ya. Tetapi dari situ, di ujung dari scene video yang pertama itu, musuhnya itu akhirnya menculik Griffin. Lalu singkat cerita, dua agen ini gak mau kehilangan Griffin, mereka mengejar supaya Griffin didapatkan kembali. Karena mereka tahu untuk mencapai misinya mereka butuh Griffin yang bisa melihat ke depan. Jadi mereka nggak mau kehilangan, mereka berusaha sekuat tenaga mereka untuk merebut Griffin kembali dari musuh itu. Artinya mereka percaya sama Griffin. Nah, saking percayanya ya, terlihat di video yang kedua. Jadi singkat cerita, tadi di video itu ada sebuah alat ini yang akan jadi kayak shield, melindungi bumi. Jadi kayak menutup bumi dilindungi gitu. Tapi alat ini harus
dibawa ke luar angkasa, baru alat itu akan menjadi besar. Nah, untuk bisa bawa ke luar angkasa, hari itu, esoknya itu ada Apollo akan diberangkatkan dari Amerika. Nah, cara-cara satu-satunya untuk bisa bawa ke angkasa melalui Apollo itu ditaruh di ujung Apollo itu. Singkat cerita, di video yang kedua itu mereka datang. Sampailah mereka di sana, mereka harus ketemu dengan penjaga. Ketika mereka ketemu dengan penjaga, tadi yang agennya membuat tadi mau mengeluarkan alat itu di mana dia akan ketika dijebak begitu dia akan lupa ingatannya. Orang yang berhadapan dengan dia itu akan lupa kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Jadi dia akan lupa, jadi dia akan nggak tahu apa-apa. Jadi dia nggak mau pusing, saya jebret, jadi saya cepat melewati aja. Jadi nggak perlu buang waktu supaya cepat sampai di Apollo tersebut. Tapi Griffin bilang, oh tidak bisa. Satu-satunya cara untuk sampai di sana adalah dengan menyatakan kebenaran. Artinya harus jujur, apa adanya, ngomong kebenaran. Will Smith, oke, dia ngomong. Jadi kami agen rahasia, ini dan sebagainya. Kami datang ke sini untuk mencegah invasi alien. Gitu. Mereka udah nggak percaya. Akhirnya singkat mereka langsung telepon ke komandannya seorang kolonel. Ini ada istilahnya orang gila nih, dan yang waktu katanya mau menghalangi invasi alien, mereka bawa senjata yang aneh, gitu kan. Waktu telepon dia punya senjata, udah bawa ke sini, bawa ke pos. Tapi tanpa disadari, ketika Will Smith harus ngomong jujur, tapi yang realita dia hadapi adalah nggak dianggap, malah ditahan. Tetapi justru ketika mereka ditahan, mereka dibawa ke pos yang justru pos itu lebih dekat lagi kepada tujuan mereka, tempat Apollo itu. Dan di pos itu adalah jalan untuk menuju Apollo, itu ada jalan seperti bangka masuk langsung ke dalam, bisa naik ke atas Apollo. Ketemulah dengan kolonel, terus ini orang bilang mana nih yang datang katanya ngaku-ngaku kalian mau invasi gitu kan, buat tentara. Ini udah kaya nih orang bilang. Ya, singkat cerita si Griffin ngasih kode ke dua ini, yang tuan sebelahnya, si Will di sebelah sana. Si kode, Will bilang, kan gue bilang, tadi kan kita juga melakukan dan jujur. Istilahnya kayak gitu. Griffin sedang si Will sedang ledekin, endingnya itu begitu. Tapi Griffin bilang, tidak, dia ngomong. Jadi kami agen rahasia itu di akhirnya gak percaya, udah tangkap. Singkat cerita, dari video itu Griffin langsung pegang tangannya si kolonel, dan si kolonel melihat apa yang dilihat oleh Griffin, dan kolonel akhirnya langsung percaya. Oke, udah, anak gua udah tenang aja, kalian pergi bubar, biar mereka ikut saya. Langsung ya, andai kata tadi si Will Smith nggak ngikuti, nggak nurut, nggak taat sama Griffin untuk jujur, mungkin ceritanya akan lebih repot lagi, akan lupa mau cari jalan lagi, waktunya lebih panjang gitu. Tapi ketika suruh ngomong kebenaran, justru yang terjadi sebaliknya, tetapi justru itu yang membawa kepada misinya mereka, mendekat pada misinya mereka, dan akhirnya sampai pada misi mereka. Mereka percaya Griffin karena mereka melihat apa yang Griffin lihat. Mereka melihat selama Griffin di stadion tadi ngobrol gini, kejadiannya begini, nanti bola ini gini. Mereka melihat, mereka percaya Griffin. Makanya ketika Griffin sudah ngomong jujur, buat mereka nggak masuk akal suruh ngomong jujur, ini udah pasti bisa. Griffin kok pasti ditahan. Jadi dia bilang kan pasti ditahan. Makanya di percakapan yang ketemu kolonel, kan saya sudah bilang kayak gini buat. Lalu gimana sih maksudnya? Jadi ada beberapa hal yang dapat kita lihat.
ketika kita dalam hidup ini, cara kita memandang, jangan kita memandang dalam sudut pandang kita. Lihat ketika si Will Smith dan Wajan itu dalam sudut pandangnya mereka nggak ada apa-apa nih, nggak ada kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada ibadah, nggak ada apa kosong. Tetapi ketika mereka masuk dalam sudut pandangnya si Griffin, mereka melihat sesuatu terjadi. Ada aktivitas lightingnya, terang, ramai, penonton, seru banget. Griffin menikmati sambil makan popcorn. Yang mesti kita lihat, kita jangan melihat dalam pandangan kita. Bicara mengenai realitasnya mereka berdua, realitasnya, kenyataannya, stadion ini kosong, nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Mungkin kalau kita gambarkan, ini Griffin ini orang gila kali ya, makan popcorn, tak sendiri terus, kan dari belakang dia kosong. Lalu ini penting buat kita dalam menghadapi, dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Jangan pakai kacamata kita, jangan pakai sudut pandang kita. Sudut pandang kita terbatas, sangat terbatas. Paling jauh cuma beberapa meter ke depan kita masih bisa lihat jelas. Sampai di depan sana, mungkin kalau Honda berdiri di depan Bila Kawasaki, saya bisa tahu itu Honda. Mungkin kalau Honda berdiri di pasar Urut, saya tidak akan jelas siapa ya ini. Apalagi kalau yang badannya lebih kecil, kalau Honda kan di sana lebih jelas. Pasar Urut nggak jelas. Apalagi yang lebih kecil, badannya paling kecil, misalnya siapa di sini? Gitu. Misalnya Adi. Belum sampai di pasar Urut, baru sampai di JRT, saya udah nggak tahu itu Adi atau siapa, nggak tahu. Itu sudut pandang kita. Tapi seringkali kita memandang dengan sudut pandang kita dalam semua hal, dalam semua permasalahan. Mari kita melihat dalam sudut pandang Tuhan. Kalau Griffin bisa melihat kejadian beberapa tahun ke depan, detail-detailnya tak tahu. Dikatakan, perhatikan kalimat itu, kalimat yang disebut. So you see things. Jadi kamu bisa melihat banyak hal. Saya pernah ngobrol dengan namanya Pak Pendeta Bobi. Dia bilang, Google itu tahu banyak hal, tapi Google tidak tahu segala hal. Dia tahu banyak hal, tapi dia tidak tahu segala hal. Sama dengan Griffin. Griffin tahu banyak hal, tapi dia tidak tahu segala hal. Yang tahu segala hal cuma Tuhan. Griffin tahu banyak hal. Dua agent tidak tahu banyak hal. Yesus tahu segala hal dari awal sampai akhir. Tapi seringkali kita berbuat seolah-olah kita seperti Griffin, bahkan kita seperti Yesus. Kita seolah-olah tahu banyak hal dan tahu semua. Itu yang kita lakukan. Lihat, kalau kita melihat dalam sudut pandangnya Tuhan, kalau kita lihat Griffin tadi kan artinya realitasnya Griffin itu di lapangan itu sedang ada pertandingan, dia bisa melihat masa depan dengan detail. Bicara sudut pandang Tuhan, bicara realitasnya Tuhan. Realitasnya Tuhan, Tuhan tahu dengan pasti, dengan jelas, dengan detail masa depan hidup kita.
Hidup saya, hidupnya Fonda, hidupnya Farah, hidupnya Eki, hidupnya Balani, Bu Dewi, Bekti, dan kita semua. Tuhan tahu dengan jelas, dengan detail kehidupan kita. Itu realitasnya Tuhan. Kalau kita lihat Griffin, itu realitasnya Griffin. Griffin dari situ membawa, menuntut kedua agent ini. Karena Griffin tahu apa yang akan terjadi di depan. Begini dan sebagainya. Griffin dapat menuntut si agent. Makanya Griffin bisa ngomong, kamu harus ngomong kebenaran. Jangan pakai alat itu, kamu ngomong kebenaran. Dalam realitanya Griffin, karena ujungnya kamu nanti akan ketemu kolonel, kamu nanti akan tetap sampai ke sana. Dalam realitasnya dua aja ini, nggak mungkin. Kamu akan pasti ditahan, sudah. Kalau sebuah waktu pakai alat ini aja, jebret, selesai masalah. Seringkali kita seperti dua agent ini. Griffin menuntut. Itu Griffin. Apalagi Tuhan kita. Dia gak cuma menuntun kita, Dia menjaga kita, Dia memberkati kita, Dia membuat kita berhasil, dan kita sampai pada mahkota kehidupan. Jadi apa? Bahwa masa depan kita itu ada dalam realitasnya Tuhan. Masa depan kita ada dalam realitasnya Tuhan. Lalu yang berikutnya, jangan melihat dalam sudut pandang kita. Jangan melihat realitas kita. Seperti tadi dua jam realitasnya kosong. Stadionnya kosong, gelap, nggak ada apa-apa, nggak ada penonton, tidak ada kesukaan di sana, kegirangan tidak ada di sana. Sama dengan kita. Mungkin realitas hidup kita beranggapan oke, semua baik, tapi pada akhirnya semuanya kosong. Kalau kita melihat realitas hidup kita terus dan terus kosong, gak ada apa-apa, gelap, suram, terbatas, dan pada akhirnya jalannya buntu, dan ujung-ujungnya menuju maut. Itu dalam sudut pandang kita, dalam realita kita. Lalu yang berikutnya, apa yang dapat kita lihat lagi? Perhatikan bahwa Tuhan itu pengen kita semua menikmati anugerahnya Tuhan, menikmati kemuliaannya Tuhan, menikmati kebaikannya Tuhan. Tuhan pengen kita semua. Lihat, Griffin mengajak dua agent ini, ayo gabung dalam kebahagiaan lihat yang aku lihat. Ayo lihat ke depan ini loh, gini kamu nanti gini, nanti kalau gini kamu jangan seperti ini, kamu gini. Itu yang Griffin lakukan. Dan itu yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan pengen, ayo mendekatlah padaku. Datanglah padaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi sekali lagi kita seringkali enggan melakukannya, karena kita pakai sudut pandang kita, realitanya kita nggak pakai sudut pandangnya Tuhan, kita nggak pakai realitanya Tuhan. Tuhan, ini loh kenyataannya begini, ini loh begini, itu loh udah nggak mungkin Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu realitanya Tuhan? Gampang. Terima aja undangannya Tuhan untuk mendekat dan tinggal dalam Tuhan. Semakin kita dekat, tinggal dalam Tuhan, kita menikmati waktu bersama dengan Tuhan, semakin kita masuk dalam realitas
kita akan melihat apa yang Tuhan lihat. Kita melihat masalah di depan kita, tapi kita akan melihat dari realitas. Kalau jalan ini tertutup, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan tolong saya. Tuhan akan sembuhkan saya. Tuhan akan pulihkan saya. Karena kita masuk dalam realitas Tuhan. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan pasti menjaga kita. Yang Tuhan mau bagi kita cuma dekat sama Tuhan, tinggal di dalamku, nikmati waktu bersamaku. Kamu akan mengalami realitanya. Tapi kosong, realitanya pribadi tidak kosong. Realita kita berkata, Tuhan, aku baru buka bisnis Tuhan, sepi Tuhan, tempatnya nggak strategis Tuhan, gimana dong Tuhan? Masuk dalam realitas itu. Kalau kita masuk dalam realitas itu, kita akan nyanyi, through you I can do anything, I can do all things. Kalau kita masuk realitas itu, kalau kita masuk realitas kita, dunia berkata, tahun 2023 tidak akan semakin baik, makin buruk, makin begini dan sebagainya. Itu realitas dunia. Tapi kalau kita lihat realitasnya Tuhan, tenang, jangan takut. Ini aku bersama kamu, aku di dalam kamu, aku akan menjaga kamu, aku akan melindungi kamu, aku akan memberkati kamu. Itu realitasnya Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Hari ini saya akan belajar lagi tidak lama. Mari kita lihat. Tadi belum kita, sekarang kita lihat. Kejadian Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat yang ke-24. Ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombak-ambingkan gelombang karena angin sangat. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah mereka karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, melihat mereka takut, Yesus segera ngomong, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yuk kita lihat satu-satu. Ayat 24 tadi dikatakan murid-murid sudah beberapa mil jauhnya. Lalu di ayat 26, 30 itu bicara realitasnya murid-murid. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Itu realitas
Dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya ragu, Tuhan enggak ya, Tuhan ya. Kok kalau Tuhan kalau untuk make sure bahwa itu Tuhan, kalau Tuhan jawab, Tuhan bilang iya, berarti itu memang Tuhan. Ada keraguan, itu realitasnya murid-murid. Yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Itu realitasnya Petrus, murid-murid. Mereka melihatnya gelombang, wah, badai, anginnya kencang. Mereka takut. Itu realitasnya mereka. Tapi kita lihat, keren banget realitasnya Tuhan. Realitasnya Tuhan ayat 25, Yesus berjalan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah air, angin yang kencang. Yesus berjalan dengan santai di atas air. Dan itu realitasnya Tuhan. Kita masalah ini berat banget. Aduh, nanti kalau aku tenggelam bagaimana, kalau aku mati bagaimana. Tuhan Yesus realitasnya tenang. Dia cuma lihat, dia datang. Hei, tenang. Iki aku, tenang lu. Tenang. Yesus santai, dia jalan di atas sana. Lihat, realitas yang sangat berbeda. Yesus ayat 2, Petrus ayat 28, 29, dia memandang kepada Yesus dengan yakin. Bagaimana dia yakin? Karena perkataan Yesus. Karena Yesus menjawab, datanglah. Wah, tapi ini dia benar-benar Yesus. Petrus ketika dia memandang Yesus, ketika dia masuk dalam realitasnya Yesus yang berjalan di atas air, dia pun berjalan di atas air. Secara manusia tidak mungkin. Tapi hari itu Petrus berjalan di atas air karena dia masuk dalam realitasnya. Dia pandang Tuhan, dia lihat realitasnya Tuhan berjalan di air. Aku pasti berjalan di sana, dia jalan di atas. Tapi lihat ayat 30, ketika dia coba keluar, mengalihkan pandangannya kepada realitanya dia sebagai manusia, sama seperti Will Smith tadi, dia coba keluar, nggak ada apa. Ketika dia masuk lagi, ada sesuatu yang sedang terjadi. Sama dengan Petrus. Ketika dia lihat Tuhan, dia lihat realitas Tuhan, dia berjalan. Ketika dia melihat realitasnya dia, ya kita lihat ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, dia mulai meleng perhatiannya, enggak kepada Tuhan. Dia lihat realitasnya dia, wah angin kencang gelombang badai. Dia takut dan mulai tenggelam lalu teriak, Tuhan tolong aku. 31 kita lompat, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yang membuat Petrus bimbang ketika dia pakai kacamatanya dia, pakai sudut pandangnya dia, pakai realitas kehidupan dia, bukan sudut pandangnya Tuhan, bukan realitasnya Tuhan. Gak cuma takut dia mau tenggelam, dia mau mati. Seringkali kita seperti Petrus, kita nggak pakai realitasnya Tuhan. Tolong buka Kejadian 1 ayat 3.
Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu realitasnya Tuhan. Dia cuma ngomong jadilah terang, terang jadi. Apalagi realitasnya Tuhan? Lazarus, dia bilang enggak mati, cuma tidur. Lazarus keluarlah. Realitasnya Tuhan, Lazarus cuma tidur, suruh bangun. Realitas kita, Lazarus sudah mati. Berapa hari? Berapa hari Lazarus mati? 4. Itu realitasnya kita. Realitasnya Tuhan, Lazarus itu keluarlah Lazarus, bangun. Realitas kita, orang buta nggak bisa melihat, nggak bisa apa. Realitasnya Tuhan, dia cuma mengambil tangan, dimudahkan, tempelkan, melihat. Itu realitasnya Tuhan. Apalagi realitas Tuhan? Pernikahan di Kana, anggurnya sudah habis. Tapi realitas Tuhan, air menjadi anggur, dan anggurnya yang terbaik yang Tuhan buat. Itu realitasnya Tuhan. Semudah itu Tuhan melakukannya. Semudah kita membalikan telapak tangan. Itu realitas Tuhan. Tapi seringkali kita tahu realitas Tuhan. Kita tahu cara Tuhan memandang kehidupan kita. Kita tahu cara Tuhan memandang siapa diri kita. Tapi seringkali kita enggan melakukannya itu. Dengan kita tidak menghargai diri sendiri, kita mengecilkan diri sendiri. Pada Tuhan menciptakan kita serupa dan segala dengan Dia. Itu realitasnya Tuhan. Seringkali kan kita merusak diri kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Seringkali kita dengan realitas kita, orang bilang kamu nggak mampu, kita dengerin omongan yang udah kita lakukan. Padahal Tuhan bilang kamu orang yang luar biasa dalam Tuhan. Kamu bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang kulakukan dahulu. Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Itu realitanya Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita nggak mau memakai sudut pandang itu. Kita nggak melihat realitas itu. Kita lihat realitas kita, realitas kita. Tuhan bilang, datanglah pada. Tuhan pengen kita semua menikmati keberkatan bersama Tuhan, pertolongan yang Tuhan beri, perlindungan yang Tuhan beri. Tuhan pengen kita semua menikmati. Kita lihat dalam Kejadian 45, kisah Yusuf. Yusuf mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Dibuang oleh kakaknya, dijual oleh kakaknya. Tapi lihat, dari semua penderitaan yang Yusuf alami sampai keberkatan yang Yusuf alami, Tuhan punya tujuan. Lihat tujuan Tuhan. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Apa itu? Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau Yusuf, dia nggak dalam Tuhan, dia nggak memandang sebagaimana Tuhan memandang, dia akan berobat sama kakaknya, dia akan jatuh dan dipelukan tanpa motif. Tapi dia cuma pandang kepada Yesus.
melihat realitas itu, bahwa ada rencana yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Mungkin Yusuf nggak tahu, mungkin kita nggak tahu. Dari setiap kejadian dalam hidup kita yang sedang kita jalani saat ini, kita nggak tahu apa rencana Tuhan di balik semua ini. Tetapi pada akhirnya kita akan tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Bagaimana kesaksian Ibu Gembala kemarin, dia harus sakit sampai segitu-gitunya, sampai lemes, sampai harus dimandiin, sampai harus ditolong oleh malang, oleh papa untuk mandi sendiri aja tidak bisa. Tapi Tuhan punya satu tujuannya Tuhan, supaya mama ketemu dengan dokter dan ngomong sama dokter, lepaskan hak kamu, bahwa anak kamu akan saya pakai di dalam bangku. Kan intinya itu. Tapi untuk sampai di sana, Tuhan membuat mama sakit, menderita, ini dan sebagainya, untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Seringkali kita nggak melihat tujuan Tuhan, kita nggak mau berserah sama Tuhan. Kita pakai kacamata kita pakai realita kita pakai kenyataannya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan gini. Dan bodohnya buat saya, kita kecewa sama Tuhan. Kita meninggalkan, kita kecewa dengan orang lain, kecewa dengan suami istri, kita nggak melihat rencana Tuhan. Betul kemarin waktu di pelatihan dengan Bu Endang di PPA ada suatu dan kita tulis kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan Tuhan. Bu Endang harus ngomong, ini bayi rohani. Oh iya, betul sekali. Saya sangat setuju dengan Bu Endang. Orang yang mudah kecewa, orang yang bayi rohani, orang yang tidak memandang kepada Tuhan, fokusnya bukan pada Tuhan, tapi pada dirinya. Sementara tadi dibilang untuk mengikuti Yesus, aku harus melepaskan hakmu. Untuk kita bisa memandang masuk dalam realitanya Tuhan, kita harus melepaskan keakuan kita, haknya kita. Kita bilang free will, tapi kita harus melepaskan semua itu. Tuhan yang segala. So penting bagi kita untuk melihat dalam kacamata itu, dalam sudut pandang itu, melihat dengan realitas. Terlalu banyak di Alkitab apa yang menjadi realitas Tuhan dalam kehidupan kita. Gak cuma perang, kita diciptakan, lautan, bumi, semuanya jadi. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia hanya menemukan, bukan menciptakan. Karena semua bahannya sudah ada, mereka cuma mengumpulkan. Tapi Tuhan dan yang tidak ada menjadi ada. Itu realitasnya Tuhan. So betapa bodohnya kita kalau kita hadapi masalah, kita tak percaya sama Tuhan. Jangan tertutup, Tuhan bisa buka, dan yang tidak mungkin Tuhan buat jadi. Kita tunggu.
wajah. Itu realitas. Mari kita melihat dalam realitas. Jangan lagi melihat dalam realitas. Bahwa segala-galanya adalah Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus itu sudah cukup banget. Tidak ada formula yang lebih cukup daripada formula Yesus cukup. Seringkali tanpa kita sadar, pelayanan gereja, usaha pekerjaan, keluarga cukup bagi kita. Kita tambahkan dengan banyak hal, ditambah Yesus cukup bagiku, tambah ini, tambah ini. Padahal kita lupa sesungguhnya Yesus saja cukup, bahkan lebih dari cukup. Jangan lupa untuk masuk dalam realita itu, kita harus punya keintiman. Harus ada intimasi. Jangan lupa untuk mengalami realita itu, kita pun harus melepas hak kita. So, apa yang harus dilakukan? Makin kita dalam bersama Tuhan, menikmati waktu bersama Tuhan, intim dengan Tuhan, makin kita melihat realitas itu. Iman pun kita dikuatkan, diteguhkan. Apa yang Yesus lakukan akan kita alami. Pelayanan kita akan ada kuasa. Apalagi perlindungan, penyertaan yang hatinya melekat padaku, akan kulindungi, akan kujagai. Walau 1000 rebah, walau 10.000, semuanya Tuhan berikan bagi kita. Keberkatan, kesembuhan, pemulihan, pembebasan, kelepasan terjadi hanya di dalam Yesus. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita melihat dalam realitas itu yang terjadi dalam diri. Ada penghidupan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
sejak semula mau untuk kami masuk dalam realitas yang ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami enggan melakukannya. Dengan kami gak mau intim dengan Tuhan, membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya kami gak mau masuk dalam realitas itu. So sehingga yang terjadi kehidupan kami jangan buntu, semua suka. Penderitaan yang tidak ada penghiburan, penderitaan yang tidak ada pertolongan. Semuanya kosong pada akhirnya, semuanya sia-sia pada akhirnya. Jadi akhirnya kami peroleh kematian yang kekal karena kami Tuhan untuk hidup bersama. Tapi hari ini Tuhan, kami mau melihat dalam realitasnya Tuhan, dalam kenyataannya bahwa Tuhan terlalu sanggup, terlalu mampu. Dan Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan Dia tidak menyediakan. Hanya dengan Dia berfirman, hanya Dia dengan berkata-kata, hanya Dia dengan bicara, sesuatu terjadi. Tuhan, ampuni kami. Mungkin selama ini kami selalu mengedepankan sudut pandang kami, realita kehidupan kami, kenyataan kami, sehingga kami tanpa kami sadari iman kami tergerus oleh kenyataan yang ada. Dan kami mulai menjadi bimbang, kami menjadi takut. Kami takut kehilangan, kami takut mati, kami takut ini, takut itu, dan sebagainya. Semua ketakutan boleh menghakimi kami ketika kami tidak di dalam Engkau. Mulai hari ini, mulai saat ini, kami mau untuk masuk dalam realitas itu. Kami mau intim dengan Tuhan. Kami mau menikmati waktu yang indah bersama Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kami boleh keberanian, iman yang kuat. Kami boleh pertolongan yang sempurna. Kami boleh kasih yang sempurna. Kasih Yesus. Mengalami yang namanya mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, dan kami akan keluar sebagai seorang pemenang akan lebih dari ketika kami masuk dalam realitas bahwa kami Tuhan semakin hari terus rindu, haus, untuk kebenaran firman, untuk tinggal di dalam hadirat, untuk bersekutu dengan intim dengan Engkau itu. Dan kami gak pernah mau kehilangan hadirat Tuhan. Kami gak mau kehilangan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Kami sangat butuh Engkau. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Dari sejak sekolah kami hanya debu dan tanah. Tapi kalau bicara akhir kehidupan, kami hanya beroleh kematian yang kekal. Tetapi di dalam dan melalui kami menjadi orang yang luar biasa. Dan kami beroleh bahwa itu terjadi
ketika kami masuk dalam realitas yang ketika kami mimpi dan kami gak mau kehilangan kami. Kami terus berjuang sampai akhir hidup kami untuk kami tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur setiap kami, agar kami hari ini memandang dalam realitas itu, masuk dalam realitas itu, intim Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah-buah yang lebat, sedap dipandang dan manis rasanya dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Melawat setiap kami ya Tuhan. Tuhan, terus tumbuhkan roh takut dan cintakan Tuhan yang begitu berlimpah-limpah dalam kami. Kerinduan untuk selalu dekat melekat intim dengan Engkau. Kepekaan mendengar suara Tuhan dan ketaatan, kesetiaan melakukan kebenaran firman sampai akhir hidup kami, sampai Yesus datang lagi. Terima kasih Tuhan. Terus pimpin untuk kehidupan kami, hati pikiran tubuh jiwa roh kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami sangat sadar hidup kami bukan kami lagi ya Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, sampai aku bukan aku, tapi Yesus yang bertambah. Dan itu yang menjadi realita hidup kami. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih ya Tuhan. Lawanan-Mu, hadirat-Mu, ibadah hari ini dan firman Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan di hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kami ya Tuhan. Baik dari worship leader, singer, musician, satgas, multimedia, sound, juga asyar, juga pendoa Tuhan, dan kami semua yang hadir hari ini baik pun yang tidak hadir. Tuhan terus memberkati kami. Tuhan terus menuntun setiap langkah kami agar kami menjadi orang dalam firman-Mu yang setia sampai akhir hidup kami. Bila Tuhan Yesus terus memberkati ya Tuhan gereja-Mu GKIN Tuhan ini gereja-Mu, milik-Mu, Tuhan yang beracara, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menuntun setiap kami, sehingga melalui gereja-Mu di tempat ini banyak jiwa yang dimenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, memberkati setiap program, setiap aktivitas yang ada. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Bapa dan Gembala Tuhan sudah memilih dan menetapkan mereka ya Tuhan. Tuhan pula yang menjaga, memelihara, memberkati, melindungi, menjaga mereka ya Tuhan Yesus dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka, anak cucu menantu, pelayanan mereka, seluruh aktivitas mereka, kehidupan jasmani rohani mereka diberkati Tuhan. Kenapapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, kemanapun mereka melangkahkan kaki, Tuhan memberkati, Tuhan beserta dan membuatnya berhasil. Satu kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Apa yang menjadi pengharapan, doa, pergumulan, cita-cita mereka ya Tuhan, jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Satu kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap majelis, penatulah Tuhan, pelayan Tuhan, pelayan hamba Tuhan, dan seluruh kami jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan peserta dengan kami, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, kemanapun kami pergi melangkahkan kaki, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan membuat berhasil seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan.
apa yang menjadi pergumulan, pengharapan, doa kami, cita-cita kami ya Tuhan. Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan kami. Seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa untuk setiap pergumulan mereka, apapun itu, sakit, penyakit, perekonomian, rumah tangga, apapun itu, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan berkati buah kandungan mereka, dengan mereka, sawalan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, pergudangan mereka, anak cucu menantu cicit mereka yang Tuhan berkati, studi mereka, masa depan mereka, jodoh mereka, dan semua hal yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Seluruh kehendak dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk PPA, untuk Pantai Asuhan Kasih lain, juga Yayasan Kasih Agape. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Setiap kepengurusan yang ada di dalamnya, anak-anak panti, anak PPA dan seluruh keluarga mereka, Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat perpanjangan tangan-Mu bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan Yesus. Lalu kehidupan mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan sinode kami di KIN yang ada di Malang, ketua sinode dan seluruh kepengurusannya sampai ke majelis daerah. Tuhan Yesus memberkati, bahkan seluruh sinode di seluruh bumi, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penginjil Tuhan di seluruh muka bumi ini sampai ke penghujung bumi. Tuhan beserta, Tuhan memberkati mereka dan membuat mereka berhasil seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa ini ada dalam hati-Mu Tuhan, memberkati bangsa ini ya Tuhan, negara ini Tuhan, Bapak Presiden beserta wakil dan seluruh jajaran sampai ke RT RW. Tuhan Yesus memberkati para aparatur negara Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus, bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap organisasi ataupun lembaga ataupun pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk memberkati kami di gereja-Mu, di rumah tangga kami, kehidupan pribadi kami, di usaha kami, di PPA, di panti, di yayasan. Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Tuhan pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan bagi anak-anak Tuhan di muka bumi, bagi setiap orang yang membutuhkannya Tuhan, dan bagi setiap orang-orang yang Tuhan pakai yang belum mengalami perjumpaan dengan Kau, bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Kau dan menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal gereja kami Tuhan. Tuhan yang beracara, kami mempersiapkannya bukan untuk diri kami, tapi untuk memperingati bahwa Tuhan datang membawa kabar baik untuk menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Kami memperingati, kami mau Tuhan bahwa kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan, menerima kabar baik. Kami pun akan membagikan, memberitakan kabar baik ini bagi setiap orang yang membutuhkan kabar baik daripada-Mu, pertolongan daripada-Mu. Segala kebutuhannya, segala persiapannya Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Tuhan berikan hikmat marifat bagi setiap panitia untuk mempersiapkannya dalam hikmat-Nya Tuhan, sehingga semuanya berjalan dalam tuntunannya Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bahwa sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi, setiap hati yang memberi dengan hati yang rela, hati yang sadar dan mengasihi Tuhan. Berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk bendahara yang mengaturnya, berikan hikmat marifat sehingga mereka memanage dalam hikmat-Nya Tuhan, hingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui pelayanan mereka dan semuanya dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Ibu Gembala yang
berada di Jakarta, pelayanan di Jakarta, Tuhan terus beserta dengan gembala. Tuhan mengurapi, menjaga, melindungi, menyertai, memberkati ya Tuhan Yesus, sehingga pelayanannya diurapi Tuhan, ada kuasa Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang mengalami Tuhan dipulihkan, dilepaskan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, setiap masa depan kami, jodoh kami, usaha pelayanan bisnis kami semua letakkan di bawah kaki-Mu, dan kami mau memandang, memuji, menyembah Tuhan. Kami mau intim sama Tuhan, karena kami tahu di dalam realitasnya Tuhan, saya tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan selalu ada untuk kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, ya Roh Kudus. Mari kita angkat tinggi di atas kepala. Terima kasih ya Bapak. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah di seluruh kehidupan kita dari saat ini sampai Yesus datang kali kedua. Tentu dengan mendapati kita sebagai hamba yang taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. A few moments later. Tadi ambil apa aja, Mas? Tadi mie jumbo 1 sama gorengannya dua. Oh, jadi 5.000, Mas. Oh, jadi 5.000 ya, Mas? Ini, Mas. Makasih ya, Mas. Ya, Mas. Duh, 12, Mas. 12, Mas. Ini, Mas. Ini, Mas. Kembaliannya ambil aja ya, Mas, ya.
Agape People, marilah kita memiliki sikap hati yang baik dan jujur di hadapan Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Tahu atas apa yang kita pikirkan dan perbuat. Seperti tertulis dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Shalom Agape People, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti diberkati Tuhan, apalagi setelah kita memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Agape People, mari kita terus datang ibadah tepat waktu atau sebelum ibadah berlangsung, agar kita bisa menikmati hadirat Tuhan dari awal sampai dengan selesai. Berikut laporan keuangan Natal 2022. Pemasukan Rp4.116.000, pengeluaran Rp683.500, saldo Rp3.432.500, dana yang dibutuhkan Rp30 juta, kekurangan dana yang dibutuhkan Rp25.884.000. Kami mengingatkan kembali untuk menaati protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan yang paling penting yaitu menjaga keintiman kita dengan Tuhan, karena iman dan imun harus seimbang. Demikian warta minggu ini, terima kasih atas perhatiannya. Happy Sunday and God bless you all.